Inilah kehidupan yang benar-benar menginspirasi. Untuk memiliki rumah kecil yang nyaman. Di hutan belantara, seorang pria membangun kabin sendiri jauh di dalam hutan. Desain eksteriornya sederhana, tapi di dalamnya ada ruang tamu berperabotan lengkap dan kamar tidur rotan yang bisa menampung 5 orang. T32 ini, manusia selalu ingin mengalami hidup di pegunungan. Lantas, dia membeli banyak kayu yang sudah jadi untuk membuatnya sendiri villa kecil di gunung. Karena kabin itu untuk dirinya sendiri, itu tidak akan terlalu besar. Dia mulai dengan meletakkan balok kayu yang dipotong di tanah dan mengamankan mereka dengan paku untuk membentuk rangka dasar kabin. Kemudian dia menggunakan sekop untuk menggali lubang untuk fondasi. Setiap sedalam 30 jam, memastikan stabilitas tiang fondasi. Begitu dia dikuburkan 4 pos utama. Dia menempatkan bingkai alas bedak khusus di atas dan mengamankannya dengan kuku panjang untuk memastikan stabilitas dan daya dukung beban yayasan. Dia menambahkan lebih banyak posting, membuatnya semakin stabil dan kokoh. Dengan bingkai pondasi diperbaiki, garis besar kabin terbentuk, dan dia bisa mulai meletakkan papan lantai. Berkat bahan yang sudah jadi, tugas ini berjalan lancar. Setelah memotong papan berlebih dengan gergaji tangan, lantainya lengkap. Titik selanjutnya dia mengukur dimensi yang tepat dari posting. Potong dengan panjang yang sama dan mengamankan mereka ke lantai. Ini akan menjadi rangka bantalan beban utama kabin. Untuk memastikan pekerjaan selanjutnya berjalan lancar, dia membuat meja kerja untuk berdiri saat menghubungkan dan mengamankan bingkai dengan balok kayu. Untuk stabilitas tambahan, dia memasang penjepit diagonal di setiap sudut. Dia kemudian memproses kayu, memotong takik segitiga di balok, dan memasangnya ke bingkai par. Mengamankan koneksi dengan sinar horizontal. Rangka utama kabin mengambil bentuk, dengan atap mutiara tetap di tengah, dan jendela tertinggal di kedua sisi. Dengan keseluruhan struktur kabin yang dibangun, dia bisa mulai meletakkan dinding dengan papan kayu. Saat dia memalu, dinding dengan cepat terbentuk dan hanya dalam 2 jam. Bagian luar kabin mengalami transformasi yang signifikan. Setelah menyegel dinding, dia mempertimbangkan desain atap pelana yang memungkinkan untuk loteng. Dia meletakkan papan lantai loteng dan tepat saat dia selesai, hujan mulai turun. Untungnya kabinnya ada di bawah pepohonan, jadi dia mempercepat pemasangan atap untuk mencegah kayu menjadi basah dan membentuk. Setelah menyelesaikan atap, dia memasang papan fasio untuk membuatnya lebih menarik. Dia mendesain jendela atap sebagai jendela teluk untuk menghemat ruang dan menambah dimensi pada kabin. Dia kemudian memasang 2 tiang di kedua sisi pintu dan membangun rangka atap teras dengan balok kayu, menciptakan ruang untuk menikmati tent dan pemandangan di luar. Dengan semua bingkai eksterior di tempatnya, dia tahan air dari atap dengan meletakkan bahan tahan air dengan erat.
Untuk jendela loteng, ia menggunakan film plastik transparan. Dan sama untuk jendela lantai pertama. Mengamankan bingkai dengan papan kayu dan menyegalnya dengan film. Untuk pemasangan yang cepat dan mudah. Titik 1 di hutan yang dalam. Pintu yang kokoh sangat penting. Dia membuat pintu kayu dari papan dan memasangnya dengan engsel yang pas. Teras membutuhkan pagar untuk kenyamanan dan keamanan. Dan dia membangun tangga dan pagar untuk pintu masuk. Dengan 2/3 kabin lengkap. Dia menggunakan kayu yang tersisa untuk membuat meja dan kursi yang serasi. Menampilkan keahliannya di dalam. Dia memperbaiki sebuah postingan dan membangun bingkai tangga dengan balok kayu. Mengamankan langkah satu persatu. Untuk membuat tangga sederhana dan praktis. Di luar dia menerapkan pernis ke semua permukaan kayu. Untuk kelembaban dan perlindungan mentah. Untuk menambahkan beberapa warna, dia mengecat pagar dengan cat pelindung coklat. Dengan rumah baru lengkap, dia bisa tinggal di sana malam ini. Dia mengeluarkan daging babi segar memijatnya. Membungkusnya dengan kertas timah. Dan saat diasinkan dia menyalakan api unggun di luar. Dia meletakkan tikar busa di loten. Untuk tidur malam yang nyaman. Setelah babi diasinkan, dia memanggannya di atas bara. Sampai garing di luar dan juicy di dalam. Saat malam tiba, aromanya yang lezat menjanjikan makanan yang lezat. Setelah makan dia bisa beristirahat di ranjang besar. Secara resmi memulai kehidupan hutan belantara. Apa pendapatmu tentang kabin hutan belantara ini?